Jadi ini video buat kalian yang ngerasa kalian tuh pengen ngejar sebuah passion gitu kan kalian, tapi itu malah bikin kantong kalian kosong. Menurut kalian itu penting gak sih buat kita jalanin? Worth it gak sih kita terusin passion itu? Kok kita malah jadi makin rugi? Nah di sini gue bakal kasih beberapa perspektif pendapat gue soal apakah kita itu harus mengejar passion yang malah bikin kantong kita bolong gitu. Apakah worth it passion ini untuk kita pertahankan? So simak baik-baik videonya, semoga bisa jadi insight buat teman-teman. Let's check it out. Banyak orang yang bilang kalau passion itu bisa bikin kita bahagia gitu. Kalau orang-orang biasanya bilang follow your passion. Passion itu membuat lo merasa hidup. Padahal kalau dari asal katanya passion kan dari kata-kata pati yang artinya adalah menderita. Kata dasarnya aja artinya menderita. Berarti lo melakukan sesuatu dengan menderita. Tapi gimana caranya kok bisa passion ini menjadi sesuatu yang worth it untuk dikejar? Dan banyak orang bahkan memberikan narasi-narasi yang dimana kita itu harus ikut hidup sesuai dengan passion kita gitu. Nah gue bakal coba untuk share dan merangkum beberapa hal yang gue pelajarin, insight-insight yang gue dapet tentang passion dan kenapa passion itu harus lo kejar. Langsung kita masuk ke poin yang pertama, yaitu passion itu bukan segalanya. Banyak orang itu bikin quotes kata-kata motivasi di seminar yang passion harus lo ikutin. Passion adalah kunci hidup bahagia dan segala macam, atau konsep ikigai yang disalahpahami sama orang-orang biasanya gitu. Padahal kalau misalkan lo itu nggak punya keahlian yang stand out atau beda dari yang lain gitu, passion itu akan hanya jadi hobi gitu. Lo akan hanya dilihat sama orang tua misalkan, ya itu cuman hobi anak gua karena nggak ada hasilnya gitu. Atau kalau misalkan kasih contoh, kita sering nonton Doraemon ya kan, ada karakter namanya Giant yang dia itu maksain temen-temennya buat dengerin dia nyanyi walaupun suaranya nggak enak. Itu kan sangat mengganggu ya. Jadi Giant itu menurut gua bener dia itu akan passion gitu. Tapi menurut gua passion dia itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah siapapun. Ya mungkin ada beberapa episode yang Giant itu kebetulan suaranya itu bisa menjadi senjata. Tapi kan menyanyi kan tidak untuk tidak didengarkan ya. Menyanyi kan emang harus didengarkan dan mengundang orang-orang supaya mendengarkan suaranya gitu kan. Apa esensinya lu menyanyi tapi nggak ada yang dengerin? Jadi intinya adalah daripada fokus ke passionnya doang, lu harus juga fokus ke skillnya. Ada argumen mengatakan bahwa kalau misalkan lu itu ahli dalam melakukan sesuatu, lu akan otomatis cinta untuk melakukannya. Lu akan otomatis memiliki passion di situ gitu. Passion itu memang penting sebagai misalkan kayak pemantik aja gitu. Tapi kalau misalkan lu pengen orang itu bayar dan bener-bener butuh lu di situ, lu harus punya yang namanya skill gitu. Supaya passion lu bisa sustain jangka panjang, lu harus punya skill. Lalu itu akan membuat kita menuju ke poin yang kedua, yaitu keahlian lebih berharga daripada semangat. Jadi semangat itu bagus buat kita mulai. Misalkan gue itu semangat banget mau bikin lagu atau semangat banget mau belajar bahasa Jepang gitu kan. Semangat itu bagus buat lo memulai, tapi yang bisa bikin lo bertahan itu adalah keahlian. Kayak misalkan gue itu suka banget makan gitu kan. Ya belum berarti kita itu harus jadi food vlogger gitu. Karena kalau misalkan kita suka makan gitu, terus kita pikirnya jualan makan aja deh kayaknya laris. Tapi kalau misalkan masakan kita nggak enak ya nggak bakal laku, nggak bakal jadi duit gitu. Jadi passion cinta doang itu nggak cukup, tapi juga kita harus bisa convert itu dengan keahlian kita supaya kita itu mendapat penghasilan dan juga passion kita itu bisa sustain gitu. Dan lagi menurut Cal Newport di bukunya yang Don't Follow Your Passion yang gue baca, dia itu berargumen bahwa orang yang cenderung memilih untuk fokus kepada keahlian itu memiliki karir dan juga passion yang lebih stabil daripada orang yang tidak gitu. Ya bisa dibilang ini ada typical mindset yang namanya craftsman mindset. Ada juga orang yang biasanya itu passion mindset. Orang yang passion mindset itu biasanya mereka mikir apa yang orang bisa kasih ketika gue itu melakukan passion gue. Kalau orang yang craftsman mindset, mereka berpikir apa yang passion gue bisa kasih untuk membuat solusi untuk orang lain. Apa yang passion gue bisa hasilkan untuk menjadi solusi dan juga membantu dunia ini. Tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah kalian tuh punya skill yang bisa lu build. Fokus dulu di situ, nanti kita bisa lihat passion apa aja yang bisa kalian dapatkan dari skill-skill yang kalian bangun ya. Nah ini akan membuat kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu passion bisa dibangun dari keahlian. Jadi terkadang itu ya kita berada di, gue nggak tahu kalau kalian ya, tapi terkadang kita itu berada di posisi dimana kita itu melakukan sesuatu dulu, baru kita jatuh cinta terhadap hal itu. Contohnya misalkan gue kemarin tuh gue tuh sebenarnya nggak suka berenang ya kan, gue nggak suka berenang, gue itu nggak punya keahlian, nggak punya skill, tapi gue terpaksa karena gue pengen nyoba. Ada salah satu persyaratan melamar kerja yang mengharuskan gue itu belajar berenang juga ya. Akhirnya gue coba deh, gue sewa guru renang supaya ngajarin gue berenang gitu kan. Akhirnya gue jalanin yang awalnya gue takut air, gue akhirnya nggak takut air. Ketika gue nggak takut air, ternyata gue
seneng juga berenang olahraga. Ketika gue udah bisa melakukannya, gue bisa renang, akhirnya gue tiap minggu sekali minimal berenang gue gitu. Dan itu menjadi passion baru buat gue. Itu menjadi sesuatu yang menantang juga buat gue gitu. Karena gue merasa oh ternyata berenang ini bikin gue relax, dan berenang ini ternyata seru juga kalau misalkan gue dalemin gitu. Atau juga misalkan belajar musik ya. Gue awalnya juga sangat benci banget ya. Abis bikin musik kenapa gue harus mixing mastering segala macam. Tapi ketika gue maksa diri gue untuk ya udah belajar aja gitu. Akhirnya gue terjun di dunia musik sampai sekarang ternyata gue bisa bantu orang gitu. Jadi poinnya yang ketiga ini adalah kalau misalkan lu bingung lu passionnya di mana, coba lu berpikir ke bangun skill dulu. Ketika lu udah bangun skill, lu akan menemukan bahwa oh ternyata skill gue di sini gitu. Dan berarti gue bisa mengembangkan passion gue di sini. Gue bisa fokus terhadap apa yang gue lakukan di sini. Karena toh itu menemukan titik temu kayak misalkan yang orang bilang ikigai dan segala macam ya kan. Nanti kita bakal bahas soal ikigai dan segala macam ya mungkin di video selanjutnya. Jadi itu yang ketiga. Lalu kita akan menuju yang keempat, yaitu passion itu harus sustain. Jadi passion yang nggak ngasih lo income itu udah kayak cuma hobi aja gitu. Kalau nggak dilakukan juga hidup lu nggak apa-apa gitu. Banyak orang itu nanya gitu, apa sih bedanya passion sama hobi? Kalau passion tuh banyak orang bilang kayak passion itu sesuatu yang lu lakukan, lu dalemin, dan lu bener-bener live it gitu. Kalau misalkan hobi kan something yang kalau misalkan lu suka basket sekarang ya lu cuman sekedar tahu aja gitu. Tapi lu nggak mendalami, lu nggak mempelajari dalam, kayak lu manuver-manuvernya lu pelajarin nggak. Hobi itu cuman ya udah gue basketan for having fun aja. Jadi gue juga belajar buat gabungin passion dengan sesuatu yang ada marketnya. Jadi nggak cuman idealis aja gue suka melakukan ini, tapi juga realistis gitu. Jadi menurut gue itu adalah passion yang bisa sustain. Lalu kita akan berada di poin yang selanjutnya, yang terakhir adalah jangan cuman kejar passion. Lu harus ciptakan passion itu. Passion itu bukan sesuatu yang kayak lu temukan ketika lu mood doang. Passion itu harus lu bangun, ketertarikan itu harus lu bangun gitu. Nggak mungkin kalau misalkan lu jatuh cinta sama orang terus ya udah lu nggak ada action buat melakukan memaintain perasaan lu sama orang ini kan. Pasti kan lu kan harus berkomunikasi, harus sering-seringan ngecek ini orang kayak gimana perkembangannya, dan lu itu harus mempelajari orangnya kayak gimana. Sama kayak lu jatuh cinta lah. Misalkan lu suka, masa lu diemin aja gitu, nggak mungkin. Lu harus memelihara perasaan itu, harus memberikan kontribusi supaya hubungannya bisa menjadi sehat ya kan. Sama seperti passion gitu. Passion itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, passion itu akan kendor dan semangat lu akan pudar gitu. Balik lagi, kalau misalkan mindset lu adalah mindset passion yang kayak gue bilang tadi, lu bakal demanding, lu bakal bertanya kalau misal gue passion ini orang bisa ngasih gue apa gitu. Tapi lebih berpikir kayak kalau gue passion di sini kira-kira gue bisa berkontribusi apa kepada dunia. Itu adalah orang-orang yang craftsman mindset seperti yang gue bilang tadi. Intinya kalau misalkan kita mau tahu passion kita, daripada mikirin passion, mending kita mikirin kita bisa kerja apa dan skill apa yang bisa kita tekunin. Dan menurutku passion kita bisa grow dari situ, bisa muncul dari situ dan seterusnya. Karena kalau misalkan kita itu hanya menunggu mood, hanya menunggu wangsit gitu kan, ya kita nggak akan mulai sama sekali gitu. Jadi pada kesimpulannya, apakah passion yang nggak menghasilkan duit itu worth it? Jawaban gue ya tergantung. Jadi passion doang itu nggak cukup supaya hidup kita sustain gitu. Ibarat kayak misalkan passion tuh, kalau misalkan ada korek ya, korek itu kan ada fuelnya, apa ya namanya ya, ada bahan bakarnya lah. Passion itu adalah bahan bakar ya. Kalau misalkan lu pengen membuat korek ini berfungsi ya harus ada orang yang memantik. Jadi kalau misalkan ada fuelnya doang, passionnya doang, ya udah nggak ada gunanya gitu. Gue lupa ya ini yang bilang siapa ya, tapi ada yang bilang bahwa ilmu itu hanya ada nilainya kalau misalkan ilmu itu diterapkan gitu. Nggak diterapkan ya udah hanya akan jadi passion gitu. Jadi sebagai referensi aja, kalau misalkan teman-teman mau baca lebih lagi tentang passion ini, kita harus ikut passion atau skill ya, kalian bisa baca di buku dari Cal Newport judulnya Don't Follow Your Passion. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video tentang passion, dan kalau misalkan teman-teman ada sesuatu yang pengen ditambahin, teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dari video gue, komen juga di bawah. Kalau ada pengalaman soal passion dan segala macam, kalian juga bisa komen. Thank you for watching, catch you on the next one. It's Jay.